itu kan kita udah bisa kalkulasi sendiri itu nanti lepas HP di harga sekian, dari harga betina babonan itu 3 juta misalkan atau 2 juta itu udah balik mas. Iya, dari kita panenan peranakan pertama aja udah balik dari harga betina babonnya itu. Nah setelah itu baru kita manen terus, hasilnya di situ. Kalau kalkulasinya begitu mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Pantoro, owner dari BK Farm, alamat di Margototo, Metro Gebang, Dusun 8, Lampung Timur, Indonesia. Kalau di kandang kita ini bur mas, cross bur, Jawa Randu, Rambon, sama Sanpeik. Itu ada semua, tapi yang populer itu bur mas. Kita breedingan bur. Tolong mas diceritakan sukacitanya pelihara kambing bur mas. Sukacitanya itu, kalau sukanya itu mas, kalau sukanya itu udah beranak itu, anaknya gemuk-gemuk. Nah terus satu itu yang bikin enak lagi, kalau anakan bur itu cempenya itu berapa menit langsung dia nyusui sendiri mas, nggak perlu kita angkat, kita kasih ke apa Itu ya? Itu nggak perlu. Dulu saya nggak percaya itu mas, tapi setelah ngalamin sendiri baru langsung percaya. Oh iya, enaknya di situ mas. Terus anaknya gede-gede, gemuk-gemuk itu. Nah itu yang nggak enaknya itu harganya mas. Kita beli harganya itu ya tahu sendirilah mahal. Tapi ya nggak apa-apa mas. Ya kita ya harus berkorban lah. Maksudnya berkorban itu ya kita harus modal. Namanya kita harus mencetak anakan yang bagus. Ya kita harus modal dulu. Berarti apa, pajaknya yang bagus, babonnya itu bagus, biar peranakannya juga bagus mas. Nah, itu sukacitanya itu. Kalau menurut saya itu mudah loh mas, nggak ada yang sulit loh. Ya sama aja seperti kambing Jawa Randu, terus Rambon, sama ya kayak yang lainnya itu. Kalau bur itu kan di Indonesia ini, di Indonesia itu masih termasuk di golong pembibitan mas, belum pedaging. Aslinya kan itu kambing bur itu pedaging, tapi kalau masuk di Indonesia itu setahu saya itu masih pembibitan. Makanya itu beda sama kambing-kambing Jawa Randu sama Rambon. Itu pertumbuhannya itu beda. Ibaratnya 2 bulan banding 2:1 itu, nah cepat pertumbuhannya itu. Gambaran sana mas, kalau masalah prospek ataupun keuntungan mas ya, itu yang sampai rasakan saat ini itu seperti apa bur itu mas? Gambarannya ya itu mas, misalkan nih punya pacak ini bur, terus disilang sama Rambon atau Jawa Randu nih, itu harganya beda mas. Makanya anaknya kita kan di sini breeding, anaknya itu udah beda mas, namanya itu cross bur itu anaknya udah beda sama yang Jawa Randu sama Rambonan itu. Kalau untuk cross bur itu kan ya tahu lah, ibaratnya semua peternak di Indonesia tahu kalau cross bur harganya berapa. Karena apa ya, kualitasnya juga ada kalau kambing bur gitu. Sampai pernah nyoba nimbang nggak mas, banding nih dari umur ini sama-sama kambing mas ya, dari umur sama-sama 6 bulan tuh pernah nggak nyoba? Pernah mas, malah sering. Karena gini, itu untuk patokan saya mas. Di umur 1 bulan kambing Jawa Randu sama Rambon sama kambing cross bur nih, itu pernah, itu malah hampir 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali pasti saya timbang. Karena untuk perbandingan itu harus mas, karena apa, pertumbuhannya itu kita lihat, kita kontrol. Oh untuk cross bur sebulan itu udah naik berapa kilo. Kalau Jawa Randu sama Rambon itu agak lambat mas pertumbuhannya. Nah makanya itu dari situ kan kita bisa terpikirkan kan, oh iya kalau bagus di bur kan harga jualnya juga bagus mas. Nah itu makanya kenapa saya senangnya hobinya di bur gitu, berikut hobi, terus ya penghasilan juga ada gitu. Ibaratnya kita beli babonan nih kayak cross bur itu harganya 2 atau 3 juta nih, itu kan kalau kambing itu setahun 2 kali kan mas. Itu anaknya itu cempe-cempenya itu ya kita ambil anaknya itu 2 lah, atau apa, jantan sama betina, atau jantan-jantan atau betina-betina. Itu kan kita udah bisa kalkulasi sendiri itu nanti lepas HP di harga sekian, dari harga betina babonan itu 3 juta misalkan atau 2 juta itu udah balik mas. Iya, dari kita panenan peranakan pertama aja udah balik dari harga betina babonnya itu. Nah setelah itu baru kita manen terus, hasilnya di situ. Kalau kalkulasinya begitu mas. Udah panen sampai berapa ya mas? Waduh, udah berapa mas ya? Banyak loh mas, dan panen banyak. Soalnya ya gimana, setahun 2 kali loh mas. Kadang kalau
pas ini 1 bulan itu ada yang 5 ekor itu beranak. Nanti 5 ekornya lagi itu yang khusus crossbore, itu belum yang Jawa Randu, yang Rambon belum itu. Makanya keuntungannya di situ yang kalau breeding. Terus Mas, kalau ada peternak ataupun petani kawan-kawan kita yang butuh proses ekonomis, sampai menyediakan nggak sih Mas? Ada Mas. Ya namanya juga, ya pokoknya di BK Farm menyediakan Mas. Dari yang harga ekonomi sedang sama harga yang nggak mahal lah, pokoknya ada, itu ada semua Mas. Ya insya Allah ada semua, main ke kandang atau ya telepon atau janjian. Untuk PE Mas, dengan di blaster dengan Jawa Randu Prambon itu ada keuntungan plus nggak Mas? Ada itu Mas. Selama ini untuk PE sama silangan Jawa Randu sama Prambon itu keuntungannya banyak Mas, apalagi khususnya untuk petani-petani itu ya. Kita ambil contoh di sekitaran sini itu dominan itu pasti maunya apa? Kepala hitam Mas. Dia nggak ngelihat itu nanti seperti PE asli, enggak, makanya saya belajar di situ. Di daerah sini itu sukanya yang kepala hitam, walaupun itu nggak harus PE asli. Namanya PE kontes itu kan mahal kan Mas. Nah petani khususnya di sini itu kepala hitam aja udah seneng Mas. Makanya saya silang pacakan ada bur ada PE kan. Nah itu kita adakan karena apa, petani itu ya banyak yang nyari kayak gitu karena uangnya nggak terjangkau untuk beli bur. Nah makanya kita juga sediakan yang ekonomis. Nah itu makanya ya harus dipelajari semua itu Mas, karena kita market pasarnya gimana atau market pasarnya begini ya kita harus harus siap itu. Ini sekarang Mas, populasi di kandang gini ada berapa ekor Mas? Kalau betina kita ada 50 Mas. 50 ekor. Itu kalau anak-anaknya berapa ya? Lupa Mas. Cara melihatnya kambing kalau pas ciri-cirinya kambing itu nggak sehat itu seperti apa sih Mas? Ibaratnya kita melihat langsung itu bisa Mas. Contoh nih, kambing itu pilek, batuk. Ya, namanya pilek itu pasti keluar lendir dari hidung Mas, terus batuk-batuk itu. Nah itu pasti nafsu makan kurang, fisik pasti ya kontrak-kontruk gitu loh Mas. Nah itu nafsu makan kurang itu pasti. Nah itu kan udah kelihatan itu, pasti orang biasa aja maksudnya pasti bisa ngelihat oh ini kambing ini sakit. Nah itu kita bisa langsung injek, bisa kita ada cara tradisional, bisa kayak dikeprakin jahe sama gula, itu bisa langsung diminumin, gula merah itu Mas, kasih air hangat atau kasih apa ya obat buat masuk angin itu, sasetan itu warna kuning itu ada, itu bisa juga. Kalau mau injek, kalau untuk injekan itu harus apa namanya, harus ya profesional lah Mas, berapa mili, berapa cc gitu. Nah, lebih baiknya ya untuk tradisional dulu nggak masalah tuh. Ini ngomong-ngomong dengan kesehatan kambing Mas ya, ada cara tersendiri nggak sih Mas? Gimana rahasia sampai perawatan kandangnya biar kambingnya itu selalu sehat? Paling utama itu ya kandangnya itu ya harus bersih. Bersihnya ya namanya kita hidup juga harus bersih Mas. Contoh aja kita manusia, kalau nggak bersih pasti sakit-sakitan loh. Nah itu makanya saya nyontohin di kandang. Di kandang itu saya nyapu 3 kali Mas, pagi, siang, sore. Itu kayak rumput-rumput yang jatuh di bawah, di makanan di dalamnya itu harus kita bersihin. Karena apa? Itu ganggu sekali Mas, nanti bisa dia penyakit kulit bisa itu, terus apa namanya kayak skabies itu bisa. Makanya gitu yang terpenting harus bersih, kandang harus bersih gitu Mas. Selama ini ya kita kasih makan ya kalau di sini cuma apa ya, silase daun singkong, onggok, sama jagung giling, terus sama yang lain itu ya penunjang untuk vitamin-vitamin itu ya alhamdulillah nggak ada sih. Kalau efeknya pasti ada Mas, setiap makanan itu pasti ada. Tapi alhamdulillah di sini ya aman-aman aja. Untuk mengantisipasi Mas kambing keracunan pakan itu gimana cara tersebut sampai pribadi? Yang penting perut kambing itu nggak kosong Mas. Ibaratnya gini, kayak kita ini nggak makan seharian loh Mas, nggak makan seharian langsung dikasih suruh makan banyak, itu pasti dengar-dengar itu. Iya itu manusia loh itu pasti. Makanya saya mengaplikasikan ke kambing juga, ke ternak kambing ini ya kayak gitu, nggak jauh dari kita manusia ini. Orang itu juga apa namanya punya nyawa kok, yang ngerasain sakit juga kok Mas. Makanya itu oh iya berarti harus, makanya makan itu nggak ketang sedikit harus dikasih mil itu. Makanya jangan sampai kosong perut itu, perut kambing. Tapi ya ada lagi itu Mas, kalau misalkan ada kan
makan daun singkong tuh, itu bisa keracunan atau kembung gitu. Itu ada yang bilang itu kasih daun apa? Daun pisang. Itu juga bisa, ya nggak apa-apa. Dijalanin itu ya bisa itu Mas, cari daun pisang, kasih makan dulu baru kalau nggak berani, nah dikasih daun singkongnya itu. Tapi kalau di sini difermentasi jadi aman Mas.